Jadi dalam film Hatiku Bukan Pualam, karena kita udah bercerai, jadi salah satu tuh harus nikah lagi tuh mainnya sama Deddy Miswar tuh. Kapan-kapan gitu ya? Dulu dengan orang lain. Gitu. Kita tuh nggak ada hubungan loh dari saya bercerai 2016 sampai 2019 itu nggak ada hubungan sama sekali. Gitu. Nggak ada komunikasi sama sekali. Yang penting apapun pemberian Allah itu mau besar mau kecil kita syukurin. Betul. Mau Maka enak mau nggak enak harus syukurin. kita Jadi syukurin, Allah kan betul. tambah nikmatnya kalau Iya, kita syukurin. Halo sahabat Yeni Rahman, selamat berbuka dulu nih. Ya, Karena kita masih bulan puasa, betul. mengucapkan selamat berbuka Selamat puasa. berbuka puasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Amin, amin, dimudahkan amin, dan amin. dilancarkan puasanya. Segala Amin. sesuatu yang kita jalankan di bulan puasa ini tentunya Iya. akan lebih baik. Amin. Nah, Jul, apa lo? tadi kan ada tamunya katanya mau Iya. dikenalin. Aku nih hari ini kedatangan teman sahabat yang udah tahunan nggak Lama pernah banget. ketemu, lama banget nggak ketemu, dan ternyata masih cantik Jul. Edis Hai, halo Bunda. sayang, apa kabar Baik, cantik? Bunda. Masya Allah. Masya Allah, lama nggak ketemu ya. Lama nggak ketemu, tapi kalau gue lihat IG-nya tuh aktif banget gitu. Kesini, kesana, Posting sana, posting posting sini, sini. waduh. Tapi memang apapun situasi dan kondisi kita, semua itu kembali kepada diri kita. Betul. Tetap kita harus mensyukuri, Betul. ikhlas, Betul. dan nomor satu harus semangat ya Dis, ya. Semangat nomor satu. Karena betul, di Bunda. balik ujian-ujian ini pasti ada hikmahnya. Ya. Betul banget. Ada Makanya janji postingannya Allah, kan iya. kelihatan bahagia-bahagia Bahagia terus kan. banget gitu. Sekarang bahagia, nggak lihat beberapa tahun yang lalu kan. Iya, makanya Dis selama ini kesibukannya apa sih Dis? Jadi selama ini memang udah setahun, ini kan menikah ya Bunda, alhamdulillah ketemu Iya. jodoh dengan suami yang dulu. Menikah yang kedua kan? Nanti cerita ya Dis ya? Ya, nanti cerita, menikah oke. kedua kali dengan orang yang sama. Sama. Gitu, alhamdulillah, dan memang ternyata kita dijodohkan Iya, kembali. jodoh nggak kemana ya. Pas saya menikah pas pandemik kebetulan, jadi memang setahun ini fokus ngurus suami aja sih di rumah. Terus pas udah nggak pandemik agak berkurang kemarin bikin pengajian di rumah Bunda, sebulan 2 kali itu 20 orang saja gitu. Ada iyalah. pengajian juga di rumah. Terus ya udah ngurus suami aja gitu, karena memang kegiatan keluar-keluar kan berkerumun udah Betul, dilarang Dihindarin kan, juga. dihindarin juga gitu. Gitu setahun belakangan ini. Nah, terus memang Edis kan juga lagi program bayi tabung Bunda. Jadi memang kan kalau orang nggak tahu tuh Edis kok gendut banget sih gitu. Memang betul saya lagi subur gitu ya. Kalau gendut bahasanya kayaknya gimana gitu. Nanti aku mau dengar juga cerita alasannya kenapa nih mau bikin bayi tabung gitu. Iya. Tapi sebelumnya Dis, kan Edis tuh di film layar lebar, Iya. ada sinetron lebar, ya kan? sinetron ada, presenter Banyak ada, ya film-filmnya komedi juga Edis. ada. Ya, jadi ada komedi, ada horor, ada drama. Horor, ada drama. Cerita dong pengalaman-pengalaman itu Ya Dis. kalau memang kan sinetron yang sampai sekarang tuh masyarakat mungkin masih ingat gitu tuh yang Jadi Mumun itu. Sinetron Jadi Mumun produksinya Bang Haji Mandra, Viandra Oh, Production iya. sekitar tahun 2000, Sitkom ya, kalau nggak 2001. salah ya? Sitkom Sitkom. zaman itu. Dan alhamdulillah pada zaman itu rating 1 Bunda, rating alhamdulillah ya. 1 sampai beberapa bulan pada waktu itu mengalahkan rating 1 yang almarhumah Sukma Ayu, Iya. Kecil-kecil Jadi Mantan. Iya. Ya kan, waktu itu kan rating 1, kemudian yang itu berbulan-bulan tuh hampir setahun tuh Kecil-kecil Jadi Mantan, ya, yang bisa ngalahin rating 1 adalah sinetronku Jadi Pocong itu. Berapa episode itu? Sebenarnya sih nggak banyak ya Bunda, cuma 26 episode. 26 tapi bisa Cuman waktu itu sukses ya. diliran-liran lagi gitu. Iya, Dan iya. alhamdulillah meledak dan aku double casting di situ jadi Mumun dan Mimin. Yang pocongnya itu si Mumun gitu. Oh gitu. Iya, dan anak-anak makanya kadang sampai Jadi sekarang Edis tuh punya pengalaman jadi pocong jadi gitu ya. pocong Bunda. Jadi memang Gimana cara menghayati jadi pocong sih Dis? Menjiwai si pocong ini gitu loh. Castingnya Harus jadi gimana? pocong dulu gitu. Iya, Loncat makanya. bener-bener Emang pernah lihat pocong? belum jangan Makanya. takut.
Jadi beneran loncat-loncat, Jul. Jadi beneran Oh jadi. gitu. Tapi memang kan sampai sekarang pun masih pada bisa dilihat di YouTube ya. Jadi selain loncat-loncat itu, pada waktu itu Bun dengan keterbatasan kita tuh syutingnya waktu adegan edis yang pocong gitu kan pakai lampu tuh. Jadi di make upin serem, matanya diitemin, terus lampunya hijau deh kalau nggak salah. Itu cuman pakai apa tuh? Pakai troli yang gitu ditarik. Aku pakai pocong, bener-bener pakai kostum pocong, terus kemudian diikat gitu. Jadi masih manual tradisional banget gitu ya. Dan sebenarnya sih waktu awal-awal itu aku nerima jadi pocong ini sih, aku tuh nggak nyangka kalau bakal bener-bener dipakein pocong. Kirain kayak kuntilanak aja kan, perempuan gitu ya Bun, gitu kan. Masih cantik gitu, kuntilanak gitu cantik kan, gitu. Pas lagi udah syuting hari pertama mau Haji Manja kan aku di make upin kan merem gitu kan. Udah di make up pas aku melek, aku ngaca kaget teriak sendiri Bunda. Wah, kok begini make upnya? Iya, jadi begini Bang, terus dipakai kostumnya bener-bener dipakein pocong. Jadi pocongnya itu sudah jadi tinggal aku masuk di settingin gitu. Tapi bener-bener ada pocong dan aku seperti itu. Sempet kaget juga, tapi alhamdulillah aku bisa menjalani peran tersebut. Itu horor ya? Horor, Sebetulnya Bunda. temanya horor. Horor dan Kalau drama apa tuh yang Edis drama terkesan itu banget tuh? Kiamat Sudah Dekat ya, garapannya Haji Deddy Miswar. Oh, yang unsurnya religi. Jadi ya. aku ada Religi. religi, ada horor, ada komedi. Nah, komedi ini layar lebar nih, 5 Sehat 4 Sempurna tuh. Sutradaranya Richard Buntario. Gitu. Itu komedi sama Ivan Gunawan pada waktu Indra Bekti gitu. Oh. Gitu, terus ya Pokoknya iklan banyak juga. ya pengalamannya di film. Juga, ya, Iklan alhamdulillah. juga. Iklan Oh, juga Bunda, karena kan alhamdulillah. aku dari finalis Wajah Femina tahun 99. Gitu. Terus iklan tuh iklan Botek, ada iklan mobil Karimun zaman dulu gitu kan. Bunda tuh presenter juga gitu. Jadi Makanya memang di beberapa IG gue juga banyak yang nanya, kemana aja sih Edis gitu kan. Ada yang pengen tahu juga Ya, film-filmnya Edis. Ternyata memang nggak sedikit film-filmnya Edis ya, cukup makasih banyak loh Bunda ya. udah diundang di konten YouTube-nya Bunda ya, ini Masya Allah senang banget. Kita Satu yang kebanggaan senang. loh Kita yang Bunda, senang. Masya Kita senang Allah. juga. Tapi Ada waktu. ngobrol-ngobrol udah nyobain makan di sini dong, Dis. Udah kan Udah kemarin ya, Edis bawa undang keluarga. bawa keluarga, buka Enak, Dis? puasa, enak banget, enak. Alhamdulillah. Nasi goreng domba, pokoknya yang doyan domba ya di sini dicobain enak banget, nggak perengus, nggak amis. Amin. Enak Soalnya kan tadi udah berbuka dulu di sini. Dan aku Tadi udah buka berbuka lagi. Tadi di makan apa sini. tadi? Tongseng. Tongseng. Tongseng, enak banget tongsengnya. Tuh, Terus seneng ongol-ongolnya juga enak Enak, loh. Terus bobanya juga enak. Seneng ya. Jadi ini Iya. Dis, rumah tinggal yang sudah lama di Bener. sini, akhirnya terpikir daripada Kosong. kosong, Iya. kita bikin restoran untuk juga ajang silaturahmi. Iya. Kepikirannya pas pada saat pandemi waktu itu ya. Iya, dan kebetulan makanannya beda cocok Iya, ya. pada cocok Bunda, enak. Sum-sumnya Enak ya. kan favorit di sini juga enak banget. Sama sate campur lemak. Iya, kesukaan. campur lemak. Tuh, kemarin suamiku sampai diseruput-seruput tuh tulang sum-sum. Oh, tulang sumsum tuh. Iya, tulang sum-sum. Oh, Dis, oke. Aku tuh pengen ngobrol-ngobrol ya Dis ya, karena di setiap ujian itu nggak mungkin Allah itu memberikan kita ujian Di kalau luar kita nggak kemampuan. kuat, di luar Ya, kemampuan kita. Berarti Allah memberikan ujian kepada kita, berarti Karena kita kita mampu. Ya. Nah, kembali kepada Edis nih. Iya. Tapi juga setiap ujian itu juga tidak mungkin setiap perempuan juga mampu gitu loh. Ini aku lihat Edis kok punya kemampuan yang luar biasa, keikhlasan ya. Iya. Pasti Edis dapat hidayah tentunya ya. Iya. Dan Edis kan sempat di dalam juga ya Dis ya, Sempet, berapa lama Bunda. itu Dis? Jadi itu kan ya mungkin kan kayak tadi kayak teman-teman kata Julian bilang kalau sekarang ngeliat aku kayaknya enak hidupnya jalan ke sana ke sini, tapi itulah dunia itu kan berputar. Iya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Betul. Mungkin teman-teman sekarang ngeliat Edis enak jalan-jalan, tapi Tapi mereka dia nggak ngeliat mereka Des. nggak pernah ngebayangin saya beberapa tahun yang lalu. Saya tuh diuji, saya menikah 2012, diuji 2013, selesai semua masalah 2016. Kebayang nggak itu saya berada dalam ujian tuh 3 tahun. Betul. Gitu ya, 2013, 14, 15, 16, 4 tahun. 4 tahun dan itu saya kalau ngeliat sekarang, gila ya lama juga saya diuji ya gitu. Tapi benar-benar bagi saya itu adalah masa saya mulai dari nol. Titik balik saya kembali ke titik nol lagi, di mana nggak pernah nyangka suami ada ujian, kemudian saya terseret dan sempat masuk Ke dalam. ke dalam, masuk penjara selama 3 tahun, 3 Tiga bulan, bulan. kan salah lagi lagi 3 Tiga bulan. bulan. Saya sempat masuk 3 bulan karena pasalnya pasal TPPU ya, kalau ada orang nanya pasal TPPU seperti itu. Dan bagi saya juga tidak pernah menyalahkan siapa karena siapa. Ya. Memang sudah kodratullah bahwa saya dan suami pada saat itu harus diuji. Harus melalui proses harus melalui seperti proses itu. itu.
memang tidak mudah ujian Bunda, luar biasa gitu ya, yang ya kita biasa hidup enak di luar, terus kemudian harus di sana berbagi kamar mandi dengan 13 orang, Satu ruangan. satu ruangan, kemudian Itu sih ya, jangankan 3 bulan ya, satu hari satu hari Satu hari aja nggak ada yang aja mau, satu hari nggak ada aja yang mau, rasanya nggak ada yang mau. psikis. Makanya saya selalu bilang, kalau saya ditanya, nggak ada yang mau. Semua orang ditanya diuji, mau nggak masuk penjara? Saya bayar deh, nggak ada yang mau. Saya jamin Bunda sekarang bikin kuis, ada yang mau nggak saya bayar masuk penjara? Tapi Karena Edis bisa Amit-amit jalanin sih. itu. ya amin karena ya saya Terus yang di dalam Edis, apa yang Edis lakukan tuh? Pasti kan lebih menyerahkan diri sepenuhnya Iya, kepada Allah. jadi ya kan? ketika hal saya yang tahu positif. bahwa saya terseret gitu ya kena pasal TPPU gitu, kemudian saya masuk gitu ya. Pada waktu itu memang saya sempat berusaha memperoleh keadilan dengan bahwa si istri menerima nafkah kok salah seperti itu kan, yang kan itu nafkah suami gitu kan. Walaupun saya udah berjuang sih Bunda, sempat berjuang, sempat beberapa ahli juga berbicara di beberapa media gitu ya, tapi memang ya memang kodratullah Nggak deh. saya harus masuk Pokoknya seperti kita itu. Ya, kita memang nggak udah jalan hidupnya bikin begitu. kita nggak mau masuk ke masalah itu Iya, ya, Dis ya. terus Dan itu kemudian, udah lewat ya, Dis ya. Yang kemudian- penting tuh bagaimana Edis bisa menemukan satu hidayah. Pasti Nah, Edis dapat hidayah yang bisa memperkuat pas, Edis. pas masuk itu kan pasti berat ya Bunda, yang saya bilang tadi, karena saya ngerasa kok kayaknya saya nggak layak untuk masuk gitu ya. Tapi ketika saya benar-benar ternyata saya harus masuk gitu, hari pertama yang saya ini kan blok, oh beneran nih saya harus masuk nih. Saya dibawa digiring masuk ke situ gitu, pasti nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mana ada rasa sedih, Shock pasti ya. shock ya, lebih pada shock ya Bunda ya, campur aduk lah segala macam, karena pada waktu itu posisinya suami di dalam, terus saya juga harus masuk gitu kan. Kebayang nggak sih Bunda, dua-duanya harus masuk gitu kan, dan kami kan pasangan muda yang baru menikah gitu kan, gitu. Terus ya udah, cuman pas malam itu begitu namanya masuk ke ruangan Mapenaling itu ruangan dimana penyesuaian selama 2 minggu nggak boleh dibesuk. Dan di situ tuh kita banyak banget sekitar berapa orang ya, dan itu tiap hari selalu ada air mata. Karena tiap hari pasti ada yang datang, dan semua itu pun yang saya alamin juga. Maksudnya pas kita datang tuh pasti dengan bingung, shock, bingung mau ngapain apa gitu kan. Dan pas kita baru masuk kan ngelewatin ruangan-ruangan gitu, puluhan orang itu selamat datang di Pondok Bambu gitu. Mereka seharinya seperti itu. Itu kejadian itu jam berapa tuh, Dis? Sore hari. Nah pas malam itu Bunda, Edis ada di situ. Edis lakukan adalah kan nggak ada persiapan, nggak bawa baju, nggak bawa apapun juga. Iya. Jadi Edis pinjam mukena dong. Gitu. Edis pinjam mukena, kemudian ada beberapa teman yang baru masuk, dah nangisnya udah, saya bilang gitu, kita mandi, yuk biar seger kita mandi. Sholat. Kita sholat. Sholat, ya. Saya bilang kita sholat ya jamaah, perempuan semua kan, saya ajak jamaah Bun, siapa aja ayo yang itu. Kemudian saya baca Yasin. Yasin kan memang obat untuk sedih ya, untuk kesedihan. Saya baca Yasin, dan di situ saya ya Allah, semua pasti terjadi atas kehendak-Mu gitu ya. Dan saya berada di sini pasti yang terbaik untuk saya menurut Allah. Karena yang terbaik menurut Allah belum tentu terbaik menurut kita. Menurut saya nggak enak banget di situ, sedih banget. Tapi mungkin saya di situ lah Bunda, saya mulai mentadaburi Al-Quran, bahwa saya mulai jadi yakin dengan apa yang ada di Al-Quran itu gitu loh. Semakin meyakini, tauhid saya semakin kuat bahwa ya sudah. Saya mulai baca-baca Quran di situ, bahwa ada beberapa ayat-ayat favorit gitu ya, bahwa semua kebaikan di muka bumi ini dari Allah, semua musibah dari kita. Saya ada di situ berarti karena saya. Nah di situ titik balik saya. Saya introspeksi diri. Saya introspeksi diri, ya Allah. Saya langsung kayak dikasih flashback sama Allah, malam itu nggak tidur, dikasih flashback, dan kita kan tidurnya tuh empet-empetan, tidur empet-empetan, dan masih belum bisa pup karena Gabung jadi satu. gabung jadi soalnya. satu, jongkok Bunda. Kaki saya sampai sakit, kita nggak bisa jongkok, bukan apa nggak Selain biasa. itu stres juga mungkin. Stres ya. kan, baru shock kan, baru masuk. Saya nggak itu, saya jadi kayak dikasih flashback gitu tentang dosa-dosa saya di masa lalu, dari saya, pokoknya saya ingat saya dari saya kecil sampai sekarang. Dan di situ Langsung saya mereview ya? mereview, saya langsung kayak lunglai gitu. Oh pantes saya ditaruh di sini sama Allah, karena dosa saya banyak banget gitu Bunda. Saya punya banyak salah. Saya punya banyak salah, jadi saya Iya. ketika diuji saya nggak menyalahkan siapapun, Siapa-siapa. tapi saya introspeksi, saya menunjuk ke dalam, Lebih ke diri Ya. sendiri. lebih ke diri sendiri, karena percuma saya salah-salahan. Betul. Saya lebih baik ya sekarang itu tadi kan, kebaikan dari Allah, musibah dari kita. Betul. Saya ada di situ berarti saya yang buat. Betul. Gitu kan. Udah introspeksi diri, dan dari situ ya Allah, kalau kan gini, kalau kita bisa ikhlas menjalani ujian tersebut, itu bisa mampu menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Itu Bunda kekuatan buat saya. Jadi memang Allah itu menguji hambanya semata-mata untuk mengangkat harkat derajat martabat kita. Betul. Sebenarnya Iya, ya. Jadi Betul, harus Bunda. jadi Jadi seharusnya sekarang
sekarang Edis merasakan hasilnya. Merasakan hasil dari dan itu dari Dari titik ujian nol. itu. Dari ujian itu akhirnya Edis berserah diri sama Allah, Edis pasrah sama Allah, Edis mohon ampun, tiap hari Edis sholat tobat. Tapi Edis benar-benar bersyukur dengan kejadian itu gitu. Karena saya sama suami itu sekarang kalau ngeliat saat itu kita bersyukur, kita diselamatkan sama Allah. Justru ketika kita ada di sana, saya jadi rajin tahajud Bunda di dalam situ. Tiap hari saya baca Quran, tiap habis sholat baca Nah, Quran. selama Edis di situ nggak ada komunikasi sama sekali dengan suami. By telepon umum. Oh gitu, Jadi bisa. kalau mau nelpon kita ngantri Bunda gitu di telepon umum. Oke, gitu. nah di samping komunikasi yang masih bagus, Ya. kok tahu-tahu aku dengar lagi Edis bercerai gitu. Ya, Itu sempat kenapa sih, divorce. Dis? Alasannya apa tuh, Dis? Jadi sekalian aku mau klarifikasi di sini ya Bun. Jadi kan mungkin di luaran tuh kemarin pas aku rujuk lagi gitu ada yang komentar, "Ih enak banget sih pas suaminya Suami udah susah." enak, balik lagi pas susah ditinggalin." Iya. Gitu kan. Kan kalian nggak tahu bagaimana perjuangan saya dulu mendampingin suami. Saya dampingin suami di dalam itu 3 tahun. Pernikahan kami yang pertama itu 4 tahun. Dan saya lebaran di penjara 3 tahun. Dan seminggu 3 kali saya besuk suami saya ngantri tiap hari. Ngantri bawa makanan. Itu seminggu 3 kali. Itu juga kan orang nggak tahu. Terus kemudian saya backup waktu diuji itu kan suami nggak kerja dong kan di dalam. Saya backup semua dengan harta benda bukan hanya milik suami, milik saya pribadi. Sampai saya nggak punya mobil kan orang nggak tahu. Saya sempat nggak punya mobil selama Belain ya? 8 bulan. Saya belain. Makanya kadang kalau ngeliat komentar orang-orang suka sedih gitu ya. Mereka nggak tahu perjuangan saya, tapi mereka sok tahu, mereka berkomentar. Yang penting makanya suami saya, mertua saya, keluarga saya tahu bagaimana perjuangan saya gitu. Jadi justru mertua saya tuh tahu banget bagaimana perjuangan saya. Makanya alhamdulillah kita jodoh lagi sekarang tuh. Kedua mertua saya semakin sayang sama saya dan saya semakin sayang sama mertua saya, sama suami saya juga karena kita udah pernah sama-sama susah, sama-sama berjuang. Dan yang paling penting yang tahu adalah suami saya bagaimana dulu saya mendampingi. Cuman kan memang saya orangnya dari dulu ada nggak ada biasa aja gitu loh. Jadi ketika saya susah banget pun orang nggak tahu. Padahal saya juga lagi susah banget gitu artinya kan gitu. Dan nggak perlu ditunjukin Nggak ke perlu orang juga. ditunjukin ke orang bagi saya gitu kan. Dan alhamdulillah juga yang terpenting saya bisa melewati ujian-ujian itu kan gitu. Dan nah kembali ke yang divorce Bunda. Jadi saya memang pada waktu itu berjanji sama suami ketika kita berpisah cukup kita berdua aib ini yang tahu. Tapi benar ternyata kita jodoh lagi gitu loh. Untungnya kita nggak selalu buka aib udah. Untungnya alhamdulillah karena bagi kami juga memang sebenarnya kami berpisah baik-baik gitu ya. Karena pada waktu itu dan ya udah lebih baik pada waktu itu ya memang ya aja aku sudah coba mempertahankan kan. Selama dia di total Di pernikahan 4 tahun, dia di dalam 3 tahun berjuang dengan segala jiwa dan raga segalanya. Ternyata ada hal prinsip yang memang nggak bisa ditolerir lagi, bukan jadi karena Edis- dia masuk penjara ya, bukan Edis ya. divorce pada saat suami juga masih di dalam tuh ya? Masih di dalam gitu. Tapi masih Edis di dalam. Edis kan cuma 3 Aku bulan. 3 bulan saja, jadi saya sempat masuk 3 bulan dan itu hal yang sangat tidak mengenakan sekali. Terus? Tapi kemudian kita berpisah Bunda. Nah kita berpisah, ya pasti kan ada hal itu gitu Ya loh. mungkin disuruh break dulu kali ya. Nah, kalau banyak orang atau guru ngaji saya sih ya Habib Husin bilang saya di break dulu ke suami karena apa? Karena saya dikasih kesempatan sama Allah untuk ngurus bapak saya sampai bapak saya wafat. Kan ibu saya udah meninggal 11 tahun yang lalu. Iya. Kemudian, Edis tuh sayang banget sama ayahnya ya. iya, Bunda tahu banget saya Iya. bawa kemana-mana. Saya bawa ke rumah Bunda juga. Iya, suka dari dibawa dulu. kemana-mana, Iya, nonton film juga nonton dibawa. film Iya. gitu, bapak saya bawa Sayang kemana-mana. banget. Jadi pas saya berpisah dari suami 2016, itu kan saya mulai bangkit lagi tuh Bun. Iya, jadi mungkin dikasih waktu untuk ngerawat orang tua. Iya. Kata Habib Husin, kebayang nggak Edis waktu itu kalau kamu harus ngurus Dengan suami di kesibukan dalam. yang ini gitu. Ya, kemudian bapak juga lagi membutuhkan Betul. waktu itu perhatian ekstra gitu kan gitu. Jadi memang kita ambil positifnya aja gitu dan memang ya saya ngurus bapak sampai beliau wafat tahun 2019. Saya di mana tuh ya, Dis, waktu ayah kamu meninggal tuh? Bunda di mana di Jogja kalau nggak salah kan Bunda lagi bolak-balik bangun Jogja, rumah di Jogja ya, Apa Jogja kalau nggak yang salah ya. iya. Iya. Waktu almarhumah teman kita Riri juga aku nggak di Jakarta. Iya, Bunda nggak di gitu. Jakarta, Aduh, bilang gitu. Jadi kesilangan memang- banget ya. Iya, jadi sedih ya kan kehilangan orang tua gitu Bun. Terus Itu memang ayah Edis meninggal, suaminya Edis yang Udah udah bebas. bercerai, udah bebas? udah bebas. Oh, jadi masih bisa datang ke Nggak lihat. datang lah waktu itu suami udah mulai. Jadi begitu suami saya bebas dia mulai lagi memang kan basic suami saya itu kan emang sarjana tambang. Jadi memang beliau mulai lagi usaha lagi tambang lagi ada di Kalimantan. Oh. Gitu dan waktu itu memang hubungan kita tuh nggak ada hubungan loh dari saya bercerai 2016 sampai 2019 itu nggak ada hubungan sama sekali.
gitu. Nggak ada komunikasi sama sekali. Kalaupun ada urusan-urusan apa lewat lawyer. Gitu, lawyer saya Ferry Cerai tuh Firmanto pakai Raharjo. gono gini nggak gitu, Lin? Nggak ada bun, nggak ada gono gini Oh, kan nggak udah ada habis bun. udah. Kan punya saya juga habis bun. Tapi Mobil memang- sampai nggak punya Tapi kan. memang Mayan mereka dipertemukan kembali namanya jodoh ya. Iya. Mereka Nah, itu dipertemukan gimana? kembali Gimana secara sekarang natural. sekarang versi dipertemukan Dipertemukan kembali. lagi. Jadi Gimana tuh dipertemukan. ceritanya, Di? Kan mulainya itu gini gara-garanya apa ya? Oh, waktu saya mau haji 2019 Bunda. Kemudian ada urusan apa gitu yang membuat saya harus komunikasi sama suami. Gitu. Terakhir teleponan apalah apa udah habis itu udah terus sorry lagi ada acara apa sama haji saya bilang gitu. Ya udah habis itu wes nggak ada komunikasi pas saya haji 28 hari lama bun saya di sana dan saya berangkat kan sendiri. Nah suami itu di situ sering WA gimana neng haji di sana gitu kan dia tahu saya sendiri apa di situ mulai komunikasi Ada lancar. getaran lagi ya. Ada komunikasi dan memang kan waktu saya haji itu doanya fokusnya jodoh bun. Oh gitu. Iya kan janda sekarang udah janda dari 2016, 17, 18, 19 4 tahun kan bunda ke janda. Apalagi doanya kalau bukan jodoh Ya, ya. jodoh. Pokoknya doanya tuh minta diampuni dosa-dosaku, husnul khotimah, dikasih rezeki yang berkah, berlimpah, terutama terus jodoh. Sering banget minta jodoh. Tapi aku belum sebut nama Bunda, karena nggak tahu kan. Gua nggak pernah saya berdoa minta jodoh tuh nggak pernah. Nggak pernah ya Bunda, ternyata dikasih ya, tapi Masya Allah ya. Tahu-tahu dikasih. Ternyata dikasih yang terbaik. Pokoknya kalau berdoa itu nggak tahu ya kalau saya pribadi. Kalau berdoa itu kok nggak bisa ngucap minta ini, minta itu, minta ini. Yang ada astagfirullahaladzim. Lebih banyak syukur. Minta ampun sama alhamdulillah. Jadi mau minta apa lagi gitu ya? Kayaknya dikasih nggak- semua. nggak- Bunda udah, Allah iya, tahu yang terbaik yang buat. terbaik. yang penting apapun pemberian Allah itu Terima. mau besar mau kecil kita ya, syukurin. Betul. Mau Maka enak mau ya, nggak enak harus kita syukurin. Jadi Allah betul. kan tambah nikmatnya kalau Iya, kita syukurin ya. Nah, terus Gitu, Bun. begitu ketemu Iya, jodoh ini lagi? Jadi gini, udah gitu kan komunikasi nih. Nah, Mas Ferry itu deket sama keponakanku Kaila. Waktu kita nikah Kaila, waktu pertama kita ketemu Kaila 3 bulan aku gendong. Nah, sekarang ini Kaila udah 9 tahun. Nah, Mas Ferry tuh deket banget sama Kaila dari dulu. Nah, terus bagian alasannya pengen ketemu Kaila inilah gitu kan pas aku pulang haji alasan. Iya. Ada sering ketemu kita nggak pernah ketemu tuh berdua gitu. Ketemu selalu rame-rame Bunda, Rame-rame. rame-rame sama maunya Kaila terus gitu. Nah, terus Mas Ferry umroh Desember. Nah saya kamu udah ada tanda-tanda tuh akhir tahun 2019, 2020, bener. 2019 deh ya, terus 2020 kan pandemik ya, sebelum pandemik. Nah Januari saya umroh. Nah itu dia udah akhir tahun udah ngarah ke serius. Nah saya juga berpikir pada waktu itu apa ini ya gitu ya, apa ini lagi ya karena nyambung lagi segala macam lagi dan ya Itu hukumnya gimana ya kalau suami Nikah istri lagi. udah nikah lagi? Bukannya karena kita kita harus nikah lagi? kita masih talak apa dibilangnya talak Oh. 1 belum talak 3. Oh belum talak 3. Iya. Kalau yang talak karena ada film gue Iya. tuh Hatiku Bukan Pualam. Oh, Jadi harus menikah lagi salah satu. jadi dalam film Hatiku Bukan Pualam karena kita udah bercerai, jadi salah satu tuh harus nikah lagi. Tuh mainnya sama Deddy Miswar tuh. Kapan-kapan dia nikah dulu dengan orang lain. Ya, baru iya, bisa baru kembali. ya baru, gitu. iya, Itu iya. di ada Nah, hukumnya. tapi makanya sekarang aku juga baru tahu Bunda ternyata setiap perceraian di negara kita ini langsung nggak dikasih talak 3, semua dikasih talak 1. Artinya mesti dikasih Ada kemungkinan kesempatan untuk untuk rujuk. buat, Gitu. Iya, oh karena masih talak Talak satu ya. Jadi kemudian habis itu kan pas Edis umroh Januari itu Edis sebutlah nama ya Allah emang dia yang terbaik untukku, beri saya keyakinan, beri saya kemantapan, mudahkanlah jalan kami untuk bersatu, tunjukinlah ya Allah terus di Raudhah dia mana-mana di tahajud Edis selama di sana Edis kejar tahajud pokoknya tiap malam dari Nabawi terus saya terus dari sampai Mekah nggak pernah ini saya pengen kejar di situ gitu kan. Saya sebut nama suami saya bin siapa kan udah detail tuh kalau udah ada namanya gitu. Dan Siapa tahu jodoh bener ya, karena pilihannya saya juga, Allah ya. saya juga nggak pernah nyangka bakal rujuk, nggak pernah nyangka gitu. Jadi memang jodoh ternyata emang benar-benar rahasia ilahi ya Bunda ya gitu. Ternyata kita ada getaran lagi dan kita dipersatukan kembali. Jadi Januari saya umroh, terus Januari Februari sepulang dari sana saya ya udah saya bilang mau nggak nyampe 2 bulan. Harusnya kita nikah itu kan 3 April, tapi karena pandemik Bunda juga diundang minta alamat Bunda kan waktu itu kan. Dan, ternyata pandemik dimajukan pada waktu itu akhirnya kita jadi 25 Maret menikah dan memang tidak dihadirin sama siapa hanya 20 orang saja bahkan ketiga kakak kandung saya nomor 1, 2, 3 di Jogja pun nggak bisa hadir karena sudah ditutup waktu itu udah mulai disekat-sekat kan kalau orang Jogja nggak Nggak boleh, ya. kalaupun ke sana harus 14 hari harus ini sementara kita dipercepat jadi ya memang itulah singkat cerita Bunda kita
Jodoh kembali Amin. gitu kan dan Ya, nah, alhamdulillah. Bunda jadi kan gimana kok bisa rujuk lagi kan terus terang nih saya sebelum rujuk nih saya sempat single kan kan Bunda suka nanya siapa pacarnya sekarang dulu suka ketemu Deket ya sama siapa suka sekarang deket sama gitu? siapa kenalin dong kadang gitu kan itu kan sebenarnya bentuk kasih sayang Bunda ke Iya, Edis ya supaya pengen- jangan salah. supaya jangan salah jadi nah sempat sih saya dekat dengan beberapa pria terus terang namanya kan biar kenal ya Bunda kenal ini Si A, si gitu B, si si A C. si A si B si C dan kenapa saya kembali rujuk ke suami saya karena Sampai Z ternyata- loh saya. Sampai Z. banyak banget Bunda Si A, si B, si C, si Z. A, Sampai B, Z. nggak sampai Dia A, B, bilangnya Z. Z. Banyak nih Pak. Alhamdulillah Laris berarti. jadi ternyata masih suami saya masih yang terbaik artinya dia yang ngertiin saya secerewet-cerewetnya kita Bunda sebabel-babelnya dia kita yang dia yang ngertiin kita dia yang sabar dia tuh kalau aku bilang dia pawangnya kita dia ngertiin kita Emang kalau jodoh itu ibarat botol ketemu tutupnya, Tutup, ya iya. kan? Walaupun pernah pisah bisa rujuk bisa lagi, itu rujuk semuanya lagi. kuasa Allah ya. Jadi Benar-benar. ternyata kita berjodoh kembali dan alhamdulillah Amin, amin. ya Mudah-mudahan jodoh sampai Ya. maut Maut memisahkan memisahkan. sampai jannah ya Bunda ya Amin, mudah-mudahan amin, ya ya Allah. amin, Yang gitu. penting kan Mayan mereka udah sama-sama belajar. Pernah susah bareng. Cuman salah komunikasi toh. Iya, soal salah komunikasi. Pada waktu itu kan dia salah di dalam komunikasi aku dan ada emosi di sana. ada emosi dan waktu itu kan dia di dalam aku di luar Bunda ketemu kan juga kita Susah, ya, ya. susah gitu Terus, jadi memang Kalau lu kelamaan di dalam, gua kan single. Iya. Daripada gua salah dengan status istri, Iya. siapa tahu ada yang naksir-naksir lagi kan. A, B, C, D, Z ya kan. Tapi ternyata kembali balik lagi. lagi gitu jodohnya seperti itu. Kemarin aku Bunda. lihat ya Edis datang ke sini ya sama suami, sama dibawa semua keluarganya, bisa happy family. bahagia Ya, ya. alhamdulillah. Happy family. Alhamdulillah Tapi Bunda memang emang ternyata Akhirnya yang jodoh. dicari tuh mau sesukses-suksesnya pekerjaan apapun, Ya, keluarga. sesukses-suksesnya karir hebat-hebatnya kayak apapun, nomor satu bagaimana cermin keluarga. Ya, keluarga. Kalau keluarga harmonis, sukses, Ya, masih kita di luar bercinta, bagaimanapun juga bisa ya bisa insya handle. Allah semuanya juga akan baik ya kan. Iya. Tapi kalau rumahnya aja, rumah tangganya aja pabiliut gitu kan, Iya. Iya. Di luar juga acak-acakan, bebeliet. pasti makanya nomor satu ya kalau boleh memilih pemimpin juga yang rumah tangganya yang bagus karena itu cermin buat kita semuanya. Tapi pilihannya ya kan? Edi sih Kalau kita mau cari jodoh buat anak kita juga kita mau lihat dulu keluarganya Ya, orang Seperti tuanya apa? kayak orang apa tuanya seperti gitu kan. apa. Kan kita juga nggak mau bukannya kita mau mencampuri, tetapi paling tidak kalau kita kenal keluarganya, Ya. kita tahu bobot bibit bobotnya, ya kan, ya aman juga kan kita mau melepaskan anak. Gitu. Betul. Salah satu Edis, anakku Ayu udah Iya. punya. Iya, udah punya cucu, cucu, Bunda. Aku ini lihat satu. cucunya Lucu lucu. banget. Cucunya bule. Itu saya mantunya- tanya juga waktu itu sama Ayu, apa yang menjadi pilihan Ayu untuk milih ini sebagai calon suami? Ternyata anakku jawab, ya karena dia dari keluarga yang baik-baik. Ya, benar. Nah, itu salah Keluarga yang satu, baik. dia keluarga baik-baik dan dia pintar katanya, cerdas. punya 3 bahasa. Katanya. Keren. Jadi itu salah satu pertimbangan anakku di dalam mencari pilihannya. Iya. Ya mudah-mudahan ini juga akan memotivasi ya untuk yang muda-muda nih, apalagi di zaman milenial ini, kalau mencari pasangan hidup juga harus hati-hati, Ya. mesti kenal bibit bebet bobotnya. Betul. Oke sahabat Yeni Rahman, Edis terima kasih banget nih pengalaman spiritual Sama-sama, Adis, Bunda. kekuatan dan keikhlasan Edis, Ya, dan alhamdulillah. luar biasa hidayah yang Allah berikan kepada Edis Ya, sehingga Edis menjadi perempuan yang kuat. bisa menginspirasi juga untuk sahabat-sahabat Yeni Iya. Rahman bahwa dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar. Pasti. Bagaimana kita menghadapi masalah aja Dan sebenarnya. masalah itu yang bisa menyelesaikan hanya diri kita dan Iya. Allah. Dan justru masalah itu yang menguatkan kita Bunda. Jadi Betul. ibarat pisau saya itu kayak diasah lebih tajam, Tajam. gitu, lebih tajam lagi dan justru membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, Jadi membuat membuat kita menjadi kita- lebih baik. Membuat kita lebih cinta kepada Allah. Iya. Benar. Jadi Setuju. suami, kita cinta sama suami, tapi tidak akan ada yang bisa melebihi cinta kita kepada Allah. Amin. Oke sahabat Yeni Rahman ya Jun, Ya. mudah-mudahan tukar pengalaman ini sama Edis, Ya, thank you termasuk loh. kita. Sama-sama. Ya Jun, paling tidak Bunda bisa Yeni. memberikan pembelajaran atau motivasi lah kepada Ya. teman-teman yang lain. Sampai ketemu, Oke. jangan lupa di subscribe, like, and share. and comment. Aku Bye-bye. dan Edis, bye.